Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Irwanto dari kelas 12 Perhotelan 4. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya, yaitu dari materi pembelajaran PKK yang pertama, yaitu langsung saya jelaskan. Yang pertama yaitu hakikat promosi pemasaran online. Ada beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu tentang hakikat promosi pemasaran online. Yang pertama dari Harper Boy, yaitu upaya untuk membujuk seseorang untuk membeli suatu produk. Jadi kegiatan mempengaruhi dari seseorang untuk membeli suatu produk, barang atau jasa. Selanjutnya adalah menurut para ahli, yaitu Ben dan Kurz, yaitu proses mempengaruhi, menginformasikan, yaitu kayak seperti memberikan suatu informasi tentang produk atau jasa. Yaitu menurut Sabjono, yaitu bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, atau meningkatkan pasar atau perusahaan tersebut untuk membeli barang atau jasa. Kan menurut Kotler, yaitu strategi pemasaran untuk berkomunikasi dengan pasar untuk memengaruhi bauran promosi atau promotion mix. Yang terakhir menurut Gito Sudarmo, strategi pemasaran yaitu untuk cara untuk berkomunikasi dengan pasar, memengaruhi konsumen agar si konsumennya itu membeli suatu produk atau barang yang dipasarkan oleh suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu jenis-jenis promosi pemasaran. Ada 3 jenis promosi pemasaran online, yaitu yang pertama, promosi secara fisik. Apa sih promosi secara fisik? Promosi secara fisik yaitu biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event tertentu gitu, seperti festival, bazar, konser, dan sebagainya, dengan menggunakan stand atau booth. Yang kedua, ada promosi melalui media tradisional, yaitu dapat berupa via media cetak seperti koran, majalah, dan sebagainya, dan juga dapat melalui media seperti media di luar ruangan seperti iklan, banner, papan reklame, seperti itu. Lalu yang ketiga, promosi melalui media digital, yaitu mencakup media internet ya, seperti sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Selanjutnya, contoh promosi yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu promosi di restoran, kedua promosi penjualan retail, yang ketiga promosi provider telekomunikasi, dan yang terakhir yaitu promosi penjualan properti. Lalu yang selanjutnya ada poin yang ketiga, yaitu tujuan pemasaran online. Yang pertama yaitu untuk menyebarluaskan suatu informasi tentang produk kepada calon konsumen. Yang kedua yaitu mendapatkan konsumen baru dan menjaga loyalitas konsumen yang sudah ada. Yang ketiga yaitu menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang keempat yaitu membedakan dan mengunggulkan suatu produk dibandingkan produknya daripada produk saingannya atau produk yang lain. Yang kelima yaitu membranding atau membentuk citra produk. Lalu yang terakhir yaitu mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Selanjutnya, poin yang nomor 4 yaitu sasaran promosi pemasaran. Pertama, ada seluruh masyarakat konsumen agar mau membeli suatu produk. Itu dengan cara dipengaruhi si konsumen itu supaya membeli produknya gitu, dengan cara menyampaikan informasi tentang produknya, dengan cara mengunggulkan dari seperti yang tadi tujuannya gitu, saling bersangkutan satu sama lain. Yang kedua yaitu para pembeli atau pelanggan. Yang ketiga, pada pemakai produk pada waktu sekarang. Misal sekarang itu lagi musim pandemi gitu. Jadi kan kita butuh suatu produk untuk menjaga tubuh kita dari suatu virus corona ini, seperti masker,
hand sanitizer seperti dan yang lainnya. Lalu yang keempat yaitu masyarakat yang mempunyai daya beli. Selanjutnya, kelima, para distributor dan para agen yang menjual. Lalu yang keenam ada pemerintah memerlukan produk dan pengusaha yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada mereka yang punya kekuasaan dan memerintahkan untuk membelinya. Seperti misal Menteri Kesehatan kepada seperti kepada bawahannya untuk memerintahkan membeli masker, hand sanitizer atau yang lainnya untuk dibagikan kepada masyarakat luas seperti itu. Terus selanjutnya, promosi dilakukan secara baik, efektif, dan tepat sasaran biasanya akan menimbulkan atau diharapkan yang itu ada 7 poin. Yang pertama, meningkatnya omset penjualan, yaitu sudah jelas pasti ketika produknya terjual tinggi atau terjual banyak, maka omset penjualannya akan naik, laba keuntungannya akan banyak. Yang kedua akan membentuk motivasi pembelian. Jadi produk motivasi and furthering motivation. Lalu yang ketiga yaitu mengingatkan para pembeli tentang barang yang akan dibeli. Jadi kayak memberikan informasi tentang produk tersebut, cara penggunaannya, kegunaannya, dan manfaatnya seperti itu. Lalu yang keempat ada produk menjadi lebih terkenal. Misal seperti lagi pandemi gini, banyak produk-produk yang bersaing seperti untuk menjaga dari virus seperti hand sanitizer, misal Dettol gitu bersaing ya untuk mengenalkan produknya itu menjadi paling baik. Ini loh produk yang paling baik, yang paling terkenal gitu. Lalu selanjutnya meningkatnya produksi perusahaan. Jelas ketika permintaan pasar banyak atau produknya sedang laku terjual dengan banyak, pasti produksinya semakin meningkat gitu. Selanjutnya yang keenam yaitu meningkatnya laba perusahaan atau keuntungan. Yaitu seperti yang tadi, ketika si permintaannya banyak, penjualannya banyak, maka laba atau keuntungannya itu meningkat. Yang terakhir yaitu merencanakan bentuk promosi seperti membuat konten di sosial media gitu, memperkenalkan produknya. Terima kasih. Nah, yang kelima yaitu ada analisis media promosi online yang efektif. Yang pertama ada advertensi atau periklanan. Periklanan ini ada berapa macam? Ada 6 macam. Yang pertama ada advertensi cetak, yaitu seperti surat kabar dan majalah. Yang kedua ada advertensi elektronik, yaitu ada iklan radio dan televisi. Lalu yang ketiga ada transit advertising, seperti bulletin, poster, stiker, dan sebagainya. Lalu ada kiriman langsung, yaitu dikirim dengan pos. Yang kelima ada advertensi khusus, yaitu hadiah atau pemberian secara gratis, mungkin seperti giveaway ya, seperti itulah. Lalu yang terakhir ada advertensi di luar rumah yang berupa papan reklame. Kalian pasti tahu dong, misal kayak kota-kota besar seperti Jakarta, kalian pernah mengunjunginya pasti ya. Biasanya itu banyak papan-papan reklame yang besar itu di jalanan yang mengiklan misal kayak yang rokok atau produk-produk yang lain lah seperti itu. Yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis media, yaitu ada 4 poin. Yang pertama biaya. Jadi biaya itu jadi berapa banyak biaya yang dikeluarkan gitu ya. Yang kedua yaitu produk. Yang ketiga ada pesan yang ingin disampaikan, misalkan ya tentang informasi, yaitu tentang informasi suatu produk, keunggulannya gitu, kelebihannya, intinya gitu. Yang terakhir ada sifat media yang dituju. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun advertensi. Ini yang perlu diperhatikan dalam menyusun advertensi, yaitu periklanan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin dalam yang harus diperhatikan dalam menyusun langkah-langkah advertensi atau periklanan. Yang pertama ada tetapkan maksud dan tujuan. Jadi kalian harus
menetapkan maksud dan tujuannya itu apa dalam memasarkan dan potensi atau periklanan suatu produk tersebut. Lalu yang kedua, tentukan pasar untuk produk yang diiklankan. Yang ketiga, tentukan tempat, jumlah, dan kebiasaan konsumen yang dituju. Lalu yang keempat ada persiapan kata-kata dan bahasa, gambar, dan layout. Jadi pastikan kata-katanya itu mudah dipahami oleh konsumen atau calon konsumen. Lalu yang kelima adalah pilih media yang akan digunakan. Yang keenam ada siapkan tenaga ahli yang akan muncul dari petensi. Yang ketujuh ada sediakan biaya yang diperlukan. Yang terakhir ada dilakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dari petensi. Selanjutnya personal selling, yaitu penjualan pribadi. Di sini ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menciptakan kepercayaan. Yang kedua, peragaan. Yang ketiga, pembelian yang sifatnya sekali-sekali. Yang yang keempat ada produk yang mempunyai nilai setiap unit sangat tinggi. Yang terakhir ada produk yang didesain sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada sales promotion, yaitu promosi penjualan. Yang pertama ada sampel atau contoh. Jadi ketika membuat promosi penjualan, kalian harus ada sampel atau contohnya untuk sebagai testing kepada konsumen. Itu memberikan produk secara gratis untuk dicoba terlebih dahulu. Selanjutnya ada kupon atau voucher, yaitu mendapatkan hak potongan seperti diskon lah intinya. Ketiga ada premi, yaitu tawaran barang dengan harga sangat rendah bahkan gratis. Yang keempat ada paket harga. Jadi harganya itu lebih rendah daripada harga biasa. Misal beli roti satu harganya 3.000, tapi ini beli rotinya itu disatukan gitu 3 pieces jadi 5.000. Jadi yang tadinya harganya per piecesnya persatuannya itu 3.000, ketika digabungkan menjadi 3 roti itu cuma harganya jadi 5.000. Jadi itu yang tadinya 9.000 jadi 5.000. Ya seperti itulah intinya. Jadi paketkan harganya itu disatuin gitu, tapi jadi lebih murah harganya. Lalu yang kelima ada tawaran uang kembali atau refund, money refund offer, pengembalian uang jika terjadi ada kerusakan atau ketidaksesuaian produk yang dijual atau dikirimkan. Selanjutnya ada promosi dagang, trade promotion, yaitu penawaran pemotongan harga. Selanjutnya ada pemajangan di tempat penjualan, dan terakhir yaitu pemeran dagang. Lalu selanjutnya ada kontes, yaitu mengundang konsumen ikut perlombaan melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu ada undian. Undian itu mengumpulkan, misal ada suatu perusahaan atau produk untuk si para konsumennya itu mengumpulkan suatu voucher dari si perusahaan tersebut, yaitu yang nantinya akan mendapatkan hadiah. Nah, seperti itu ini. Selanjutnya yang keempat ada publicity atau publisitas. Ada 5 poin, yaitu yang pertama jumpa first atau first relation. First relation, yaitu memberikan informasi produk atau jasa, yaitu kayak seperti yang tadi ya, kayak memberikan suatu informasi tentang cara penggunaannya, kegunaannya, atau tata cara pemakaiannya, seperti itu. Yang kedua yaitu ada publisitas produk, yaitu mempublikasi produk khusus. Yang ketiga ada komunikasi perusahaan atau corporate communication, yaitu menciptakan rasa saling pengertian antar perusahaan. Keempat ada pendekatan atau lobbying, melobi lah intinya ya. Terus yang terakhir ada bimbingan atau konseling. Selanjutnya ada direct marketing, yaitu pemasaran secara langsung. Pertama ada penjualan tatap muka, yang kedua ada pemasaran direct mall, yang ketiga ada telemarketing, yang keempat ada pemasaran melalui katalog, yang terakhir ada saluran online atau online channel. Ya mungkin seperti yang iklan di TV gitu ya.
seperti itu. Selanjutnya ada poin yang terakhir, yaitu pembuatan media promosi untuk pemasaran online. Yang pertama ada segmentation, yaitu agar tercipta komunikasi yang efektif dan pemasaran yang tepat sasaran. Selanjutnya ada targeting, yaitu cara berkomunikasi antara produsen dengan segmen target atau para calon konsumen. Selanjutnya yaitu ada positioning, yaitu salah satu cara mendapatkan tempat di hati konsumen atau calon pembeli. Yang keempat ada messaging atau untuk melakukan branding, yaitu mengunggulkan produknya dari suatu perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada strategi promosi menurut Utami. Ada 7 poin yang menurut Utami ini strategi pemasarannya. Strategi promosi. Pertama ada menentukan target pasar, yang kedua menentukan besarnya intensif dan syarat partisipasi, yang ketiga ada merencanakan pesan, yang keempat ada memilih media, yang kelima ada menentukan durasi promosi, dan yang keenam ada mengukur efektivitas promosi, dan yang terakhir menentukan anggaran atau biaya promosi yang akan dikeluarkan. Lalu selanjutnya yaitu ada bagaimana cara menentukan anggaran promosi sebagai berikut. Pertama, metode yang terjangkau, yaitu menentukan anggaran berdasarkan hal yang menuntut manajemen perusahaan dapat ditanggung perusahaan tanpa kerugian serius. Yang kedua ada metode paritas kompetitif, yaitu perusahaan mencocokkan anggaran promosinya berdasarkan jumlah yang dianggarkan pesaing. Yang ketiga ada metode objektif dan tugas, objective and task method, yaitu mendefinisikan tujuan promosinya, yaitu mendefinisikan tugas-tugas yang diperlukan untuk pencapaiannya, memperkirakan biaya yang terkait dengan tugas-tugas tersebut, dan menjumlahkan semua biaya yang akan dikeluarkan tersebut. Yang terakhir ada metode persentase atau penjualan. Metode persentase penjualan, yaitu mendasarkan jumlah anggaran promosi berdasarkan persentase tertentu dari penjualan saat ini atau yang ditargetkan. Sekian presentasi dari saya, Jerry Wuranto, dari bab media promosi pemasaran online. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada guru saya, Ibu Anggun Pertiwi. Semoga presentasi ini dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.